Ekonomi Cina menunjukkan resiliensi yang signifikan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,2%. Angka ini menjadi sorotan utama dalam lanskap ekonomi global, terutama mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara tersebut. Pertumbuhan ini tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleks yang terjadi di dalam ekonomi Cina, serta interaksinya dengan ekonomi dunia. Data-data ekonomi yang mendukung pertumbuhan ini meliputi peningkatan produksi industri, investasi yang berkelanjutan, dan ekspansi sektor jasa. Pertumbuhan yang menggembirakan ini terjadi pada kuartal kedua tahun 2025. Kuartal ini menjadi periode penting karena menandai pemulihan ekonomi setelah melewati masa-masa sulit akibat pandemi dan ketidakpastian global. Aktivitas bisnis di distrik-distrik utama seperti Beijing dan Shanghai kembali menggeliat dengan peningkatan signifikan dalam volume perdagangan dan investasi. Gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi menjadi simbol dari optimisme ekonomi yang kembali tumbuh di tengah kota-kota metropolitan Cina. Pertumbuhan ini terjadi di tengah tekanan tarif dari Amerika Serikat, yang telah menjadi isu sentral dalam hubungan ekonomi antara kedua negara. Tekanan tarif ini menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku bisnis dan investor, serta mempengaruhi rantai pasokan global. Meskipun demikian, ekonomi Cina mampu menunjukkan ketahanannya dengan terus tumbuh, meskipun dihadapkan pada hambatan perdagangan yang signifikan. Kontainer-kontainer pengiriman yang terus bergerak di pelabuhan-pelabuhan Cina menjadi bukti dari aktivitas perdagangan internasional yang tetap berjalan, meskipun diwarnai oleh ketegangan. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga berhasil memenuhi target pemerintah sebesar 5%. Pemerintah Cina telah menetapkan target pertumbuhan yang ambisius, dan pencapaian ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Pertemuan-pertemuan resmi di gedung-gedung pemerintahan menjadi ajang untuk merumuskan strategi-strategi ekonomi yang tepat, serta untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan. Pengumuman-pengumuman kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi panduan bagi para pelaku bisnis dan investor dalam mengambil keputusan. Capaian positif ini didorong oleh berbagai stimulus ekonomi yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Stimulus-stimulus ini meliputi berbagai insentif fiskal, program-program investasi publik, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor-sektor strategis. Pertemuan-pertemuan ekonomi menjadi forum untuk membahas dan merumuskan stimulus-stimulus yang paling efektif, serta untuk memastikan bahwa stimulus-stimulus tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal bagi perekonomian. Stimulus fiskal menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang ekspansif meliputi peningkatan belanja pemerintah, pengurangan pajak, dan pemberian subsidi kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Anggaran pemerintah dialokasikan secara strategis untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, program-program sosial, dan inisiatif-inisiatif yang mendorong inovasi dan teknologi. Dokumen-dokumen keuangan menjadi dasar untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskal yang efektif. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Bank Sentral Cina, People's Bank of China, menggunakan berbagai instrumen moneter seperti suku bunga, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar mata uang, dan memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup di pasar. Kebijakan moneter yang akomodatif membantu mendorong investasi dan konsumsi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor properti juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan, sektor properti tetap menjadi kontributor penting bagi perekonomian Cina. Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan pasar properti, mendorong pembangunan perumahan yang terjangkau, dan mencegah spekulasi yang berlebihan. Pembangunan properti yang berkelanjutan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti konstruksi, bahan bangunan, dan jasa keuangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian yang besar terhadap program-program sosial. Break Time Zoliman. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial,
dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya. Jaminan sosial diperluas untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dan memberikan jaring pengaman bagi mereka yang membutuhkan. Jeda dalam eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga memberikan dampak positif bagi perekonomian China. Hal ini membantu eksportir China mempercepat pengiriman barang ke pasar global. Dengan berkurangnya ketidakpastian terkait tarif dan hambatan perdagangan, para eksportir dapat merencanakan produksi dan pengiriman dengan lebih efisien. Pelabuhan-pelabuhan di China menjadi semakin sibuk dengan aktivitas bongkar muat barang, menunjukkan peningkatan volume perdagangan dan optimisme di kalangan pelaku bisnis. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempercepat pengiriman sebelum potensi kenaikan tarif di masa depan. Para eksportir berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dari kondisi perdagangan yang lebih menguntungkan, serta untuk mengurangi risiko kerugian akibat potensi hambatan perdagangan di kemudian hari. Namun, para analis menyoroti tantangan yang masih harus dihadapi oleh ekonomi China. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan resiliensi, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat laju pertumbuhan di masa depan. Salah satu tantangan utama adalah melemahnya kepercayaan konsumen. Ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran tentang prospek pekerjaan telah membuat konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Selain itu, penurunan harga properti dan krisis properti yang sedang berlangsung juga menjadi perhatian serius. Sektor properti yang lesu dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan. Tekanan deflasi dan persaingan global yang semakin ketat juga membuat keuntungan industri menurun, sehingga mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, para ekonom menyarankan agar China memperkuat konsumsi domestik sebagai mesin pertumbuhan utama. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, memperluas jaminan sosial, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sementara itu, negosiasi antara China dan Amerika Serikat terus berlanjut, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan perdagangan. Beberapa putaran negosiasi telah menghasilkan penurunan tarif sementara, yang memberikan sedikit kelegaan bagi para pelaku bisnis. Namun, ketegangan perdagangan secara keseluruhan masih berlanjut, dan masa depan hubungan ekonomi antara kedua negara masih belum pasti. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana langkah China selanjutnya dalam menghadapi perang dagang global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Strategi apa yang akan diambil oleh pemerintah China untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang baru di pasar global? Naskah ini disusun dan diproduksi oleh tim redaksi kami. Bon Tommy. Kami terus berupaya untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada Anda, para pemirsa setia. Terima kasih atas perhatian Anda.